Ruang Dewa Beladiri. Bab 176 sampai dengan 180. Bab 176. Dibandingkan dengan murid-murid Yuanzong, para murid dari pasukan lain semua bersemangat. Mereka hanya menebak bahwa Ye Xiwen dapat memblokir beberapa trik, dan kebanyakan dari mereka menebak Ye Xiwen hanya dapat memblokir 10 pukulan paling banyak. Bahkan masih banyak orang yang berpikir bahwa mereka mungkin tidak dapat menghentikan bahkan satu gerakan pun. Dalam hal ini, itu akan terlalu membosankan. Ye Xiwen tidak berbeda dari banyak junji muda yang telah naik level dengan 8 kaisar sebelumnya. Itu benar-benar tidak berarti apa-apa. Namun, Ye Xiwen menunjukkan kekuatan jauh di luar imajinasi mereka saat ini. Mereka menemukan bahwa ini juga seorang biarawan, dan itu bukan jenis yang memalukan. Kekuatan Ye Xiwen membuat mereka bersinar. Saya takut bahwa kebenaran tiga arah perbedaannya bukanlah lawan Ye Xiwen. Setelah 3 bulan, ia akan tumbuh sampai sejauh mana. Jelas hal yang sangat menarik, tidak terlalu membosankan. Kamu berani menyakiti Liu Hao. Apakah kamu akan bertarung dengan kami Yulin Jun? Jin Linger memandang Ye Xiwen dengan tidak percaya. Kamu berpikir bahwa kita semua adalah Yulin Jun, mereka semua adalah Luo. Apakah limbah semacam itu? Petik 2. Jika bukan karena Yang Mulia ditembak secara pribadi, siapapun di antara kita Yulin Jun yang bisa naik level. Jin Linger menatap Ye Xiwen dengan dingin. Keluargamu akan terluka olehmu, dan kamu akan mati tanpa tempat untuk mati. Bagus, Yulin Jun. Ye Xiwen mencibir, tapi itu adalah kelompok 8 kaisar, dan benar-benar berani mengancamku. Naga memiliki skala yang berlawanan dan akan marah. Keluarga adalah satu-satunya penyeimbang Ye Xiwen gelombang. Melihat cahaya berkilauan di mata Ye Xiwen, kegelapan Su Feng tidak baik. Dia bukan Jin Linger. Jin Linger mengagumi 8 kaisar untuk waktu yang lama. Tindakan memfitnah 8 kaisar dapat membuatnya marah, dan Ye Xiwen beberapa kali sebelumnya. Tindakan tidak menempatkan 8 kaisar di matanya telah benar-benar menghancurkannya. Namun, Su Feng tidak kehilangan akal sehatnya. Dia tahu kekuatan Ye Xiwen. Meskipun Liu Hao ceroboh, orang-orang yang berada di pasukan Yulin menganggur. Pada kekuatan, mereka hanya di antara keduanya, tetapi mereka dilahirkan olehnya. Begitu saya naik ke pesawat, kekuatan tempur macam apa itu hanya mengejutkan dan jauh jangkauannya, jauh lebih dari imajinasi orang awam. Ye Xiwen, kita di sini hanya untuk mengganti Yang Mulia untuk mengirim buku perang, tidak ada kejahatan. Su Feng segera berkata, jangan dengki, yang baik itu tidak jahat. Ye Xiwen menyeringai marah, aku bahkan berani berteriak di depanku. Karena kamu telah mencoba segala cara untuk mengambil pertempuran ini, maka aku akan menjadi yang berikutnya, tapi sebelum itu aku ingin melihat seberapa banyak ke-8 kaisar berjuang untuk pasukan Yulin di dunia. Ye Xiwen dengan minuman, telapak tangan naga telah mencapai titik ekstrim, langsung ke cakar naga, dengan naga yang mengerikan, dan langsung menangkap mereka. Ye Xiwen menghasilkan banyak uang, dan gaya pertama dan kedua, Dragon Palm, telah dilatih secara ekstrim. Ini menunjukkan bahwa kekuatannya langsung dipenuhi dengan naga, kengerian untuk menguasai dunia. Perasaan memuntahkan. Dalam sekejap mata, Su Feng tertangkap di depan Su Feng. Meskipun dia tidak mau bekerja dengan Ye Xiwen pada saat ini, tetapi dia tidak mau mengambilnya, dia juga telapak tangan yang rata, dan dia sangat esoteris, dan dia menyapanya dalam sekejap. Namun, meskipun dia adalah orang yang berpikiran ganda, tetapi keterampilan dan Ye Xiwen terlalu jauh, ditambah keterampilan yang telah dia pelajari, itu jauh dari kehalusan telapak tangan naga. Dalam sekejap, dia dikalahkan oleh Ye Xiwen. Kecoa bergegas ke tubuh. Hei, Su Feng hancur, dan tulang-tulang tubuhnya patah berkali-kali. Darah menyembur, hampir pingsan, dan terbanting ke tanah. Meski begitu, tidak ada murid di sekitar Tian Feng Tang yang mengejar mereka. Seseorang mungkin tidak bermain Ye Xiwen. Selain itu, ini bukan kontradiksi antara Yi Yuanzong dan Tian Feng Tang,
tetapi Ye Xiwen dan Yu. Pertempuran antara Lin Jun tidak melihat murid Yu Yuanjun di pasukan Yulin, apalagi para murid Tian Feng Tang tidak memiliki perasaan yang baik untuk Su Feng yang akan bergabung dengan Yu Lin Jun. Pengkhianatan guru tidak berbeda, karena ambisi 8 kaisar adalah untuk memerintah seluruh kerajaan Dayue, dan memasukkan sekte-sekte seperti Yuan Yuan, Tian Feng Tang dan sebagainya, yang merupakan musuh semua sekte. Dan para anggota pasukan Yulin ini, tanpa kecuali, dirampok oleh 8 kaisar, dan mereka bersedia menjadi elang dan cakar mereka. Bagaimana mereka dapat memiliki perasaan yang baik? Rambut hitam Ye Xiwen terbang, wajahnya dingin, dan tubuhnya seperti naga. Sekali waktu, Jin Linger sedikit malu. Semangat tak terkalahkan dari tiran ini seolah-olah hanya ada di tubuh 8 kaisar. Saya telah melihatnya, sekarang bagaimana saya bisa melihat cuaca yang tak terkalahkan ini di generasi yang lebih muda? Tidak mungkin, hanya ada satu kaisar, satu Tuhan di dunia, yaitu Yang Mulia, apa yang Anda? Kepercayaan pada hati terprovokasi, dan Jin Linger langsung mulai menjadi seperti harimau betina yang sombong, meraung, dan pedang ada di tangannya. Kecantikan terbang. Jin Linger duri lurus, pedang panjang mencabut pedang, bunga. Jin Linger terbang di udara, itu seperti wanita cantik yang terbang di udara, cantik, tapi tangannya panjang, pedang itu sangat dingin. Ye Xiwen tahu bahwa ini adalah studi skolastik dari Jongnao Jadepik, giok dan ilmu pedang wanita. Murid sejati sudah dapat menghitung tingkat atas Zongmen, dan secara alami dapat sepenuhnya diajarkan. Metode pedang wanita batu giok ini telah mencapai titik daya tarik, tetapi itu adalah lidah beracun yang mematikan, ujung es dingin, dan langsung menusuk ke arah Ye Xiwen. Ye Xiwen tidak takut sama sekali, dan tangan yang telah berubah menjadi cakar naga langsung ditangkap. Han Jian Jiangwang kecil itu langsung ditangkap oleh Ye Xiwen, dan kemudian ia berderak. Bagaimana mungkin, bagaimana tubuhmu bisa begitu kuat? Jin Linger tidak bisa diterima. Sulit membayangkan mengapa Ye Xiwen begitu kuat dan tangan kosong. Kemampuan ini terlalu menakutkan. Namun, Ye Xiwen bahkan menjawab bahwa ketertarikannya tidak dihormati, dan dia dingin dan terpana. Dia melangkah ke depannya, dan cakar naga menyebar. Itu adalah kasur futon ukuran besar, dan tamparan di wajahnya. Hei, bagaimana Jin Linger bersembunyi, dan ingin bersembunyi di masa lalu, tetapi tidak ada cara untuk melakukannya. Ye Xiwen, yang telah memasukkan belenggu bulan ke telapak tangannya, bukanlah sesuatu yang bisa dia hindari. Hidup semua retretnya, dan akhirnya harus menamparkan Ye Xiwen tamparan ini. Hei, Jin Linger menyemburkan darah, dan tubuh kecil itu langsung tersedot ke wajah oleh tamparan. Tamparan di telapak tangannya seperti gairo berputar yang berlari liar di langit, dan kemudian jatuh ke tanah. Ye Xiwen mencibir, tidak ada ide untuk mengasihani Xiangqi, tidak ada yang bisa dikatakan tentang wanita ini yang telah membingungkan pikiran. Jika bukan karena orang yang sama, bagaimana dia bisa menamparnya dengan murah? Kamu berani menyakiti kami, Yang Mulia tidak akan membiarkanmu pergi. Jin Linger tidak pingsan, masih menatap Ye Xiwen dengan wajah sedih. Kurang omong kosong, jika kamu mengganggu, aku akan membunuh kalian semua. Ye Xiwen berkata dengan dingin, mengatakan bahwa seluruh tubuh terbungkus dalam pembunuhan, tidak ada yang menganggap Ye Xiwen sebagai lelucon, dan merasa bahwa jika Ye Xiwen tidak bahagia, itu pasti benar. Ye Xiwen jelas bukan orang yang baik hati. Jin Linger 3 orang sedang menatap Ye Xiwen dengan ekspresi kesal, tetapi mereka tidak berani bicara, membuat lelucon. Jika itu benar-benar dibunuh olehnya, maka tidak ada tempat untuk menangis. Ye Xiwen berbalik dan berkata dengan lemah, 8 kaisar sangat ingin menyerang tentara Yulin di dunia, tapi hanya itu. Ye Xiwen, kamu tidak ingin bangga. Kami hanya anggota biasa dari pasukan Yulin. Kamu sangat menghina hari ini, kamu menghina tentara Yulin kami. Cepat atau lambat, akan ada tuan yang mencari kamu. Kamu mungkin bahkan tidak bisa menunggu Yang Mulia. Su Feng berusaha keras untuk mengatakan, ayo,
tidak peduli siapa, jika kamu ingin menginjak kepalaku, yang tinggi, itu adalah Tuhan, aku akan membunuh Tuhan, itu adalah iblis, aku akan membunuh iblis. Ye Siwen berteriak, sebuah makna yang tidak perlu dipertanyakan menyebar buka. Dengan bantuan Sang Yeh, beberapa sosok langsing, tetapi saya tidak tahu mengapa, orang-orang merasa bahwa ini bukan cerita besar atau dusta. Banyak murid di sekitar telah menontonnya. Saya tidak berharap bahwa pada akhirnya akan berkembang menjadi ini. 8 kaisar asli berada dalam perang, dan Yulin Jun melewati esai yang sombong dan agresif, dan Ye Siwen harus mengambil pertempuran. Tapi segera perkembangan hal-hal yang jauh melebihi imajinasi mereka. Ye Siwen ini sebenarnya adalah kemarahan, dan itu juga orang yang sangat gila. Dia tidak boleh sedikit dirugikan, tidak bisa mentolerir sedikit intimidasi. Ketiganya Yulin Jun, dalam upaya untuk memberitahu Ye Siwen dengan sikap tinggi, tahu bahwa setelah benar-benar membuat Ye Siwen marah, ia diajari seperti anjing. Banyak orang bersemangat, dan Ye Siwen melakukan ini, yang setara dengan tamparan di wajah 8 kaisar. Mungkin 8 kaisar terperangkap dalam reruntuhan kuno, dan mereka sulit untuk keluar dari sana, tetapi ada banyak penguasa tentara Guardian. Ada banyak tuan yang telah menyerah oleh 8 kaisar di tahun-tahun awal mereka. Mereka bersedia menyerah kepada keagungan Kaisar 8 dan membuat taring mereka. Ini adalah master seperti awan. Dengan ini pasca produksi 8 kaisar, cepat di Dayue Guo Chaotang memiliki kekuatan luar biasa. Sekarang Ye Siwen menamparkan wajah Yulin Jun. Yulin Jun bersedia menyerah, dan akan ada master sejati Yulin Jun. Ye Siwen juga seperti jurang maut. Tidak ada batas. Setidaknya tidak ada yang bisa memaksakan batasnya. Tabrakan antara kedua belah pihak harus menghancurkan bumi. Bab 177. Pertempuran 8 kaisar dengan Ye Siwen. Saat Ye Siwen melukai 3 anggota pasukan Yulin, dengan cepat meningkatkan, seolah-olah minyak terbakar, dan langsung menjadi topik bagi banyak orang setelah makan. Bahwa Ye Siwen terlalu malu, hei, kamu tidak melihat apa yang dia katakan, tidak peduli siapa, jika kamu ingin menginjak kepalaku, tinggi, Tuhan membunuh Tuhan, itu adalah iblis, aku akan membunuh setan. Dalam hal ini, ketika wajah seseorang berubah, itu berubah. Petik 2 titik, ini yang harus dikatakan orang hebatku. Tuhan menghalangi pembunuhan para dewa, dan sihir memblokir pembunuhan, tapi aku tidak ada di sana pada saat itu. Lin Jun, Zhang Jun, bukan 1 atau 2 hari. Dia mengambil keuntungan dari hubungan dengan 8 kaisar dan menyinggung banyak orang. Tapi apa yang Ye Siwen anggap sebagai lampu hemat bahan bakar, dan dia tidak diizinkan dirugikan, dan tidak bisa mentolerir sedikit gangguan. Lin Jun masih ingin membencinya di sisi atas, maka dia tidak mencari kematian. Petik 2. Aku takut akan ada penampilan yang hidup. Meskipun 8 kaisar sangat tenggelam dalam sisa-sisa, masih ada tuan yang sangat mengerikan di tentara Yulin. Mereka semua mampu menembak. Mereka tidak tahu siapa yang lebih mengerikan daripada Ye Siwen. Petik 2. Dan yang lebih mengerikan lagi adalah 8 kaisar. Berapa banyak harta yang dia miliki di reruntuhan, berapa banyak warisan, tidak ada yang tahu, kekuatannya cukup mengerikan, dan sekarang warisan itu tidak akan melawan langit. Petik 2. Mungkin benar-benar mungkin dia akan mendominasi dunia, masa depan. Ketika semua orang membicarakan hal itu, Ye Siwen sedang bosan di rumah, dan membalikkan informasi anggota tentara Yulin. Beberapa dari mereka terkejut. Anggota tentara Yulin termasuk di antara pengikut ke-8 kaisar. Ia juga merupakan penguasa kebenaran, dan bahkan ada banyak trio kebenaran, dan bahkan seorang penyihir dengan 5 seni bela diri, yang juga diserahkan oleh 8 kaisar sebelumnya, sekarang adalah komandan tentara Yulin dan memimpin Yulin Jun. Master dari semua ukuran, setia kepada 8 kaisar. Bahan-bahan ini relatif rahasia, tetapi tergantung pada siapa, untuk siapa, informasi dikirim oleh orang-orang. Ketika mereka dikirim, transfer orang tersebut adalah kata-kata Qi Fei Fan,
dan ledakannya 8 kaisar. Ye Xiwen memiliki senyum pahit. Jenis yang luar biasa ini tampaknya lebih percaya diri daripada dirinya sendiri. Dia telah menghancurkan 8 kaisar, dan hampir tidak ada yang berani berteriak. Dia dapat melakukan sangat sedikit. Qi Feifan tidak bisa menembak, karena begitu ditembak, itu berarti bahwa Yuanzong sepenuhnya diakui dalam penaklukan generasi ini. Hubungan antara 5 kekuatan sangat stabil. Meskipun ada kelemahan di antara mereka, telah berlalu kebutuhan untuk saling bertarung. Era, dan sering memperhatikan aturan, seperti generasi, adalah salah satunya. Karena Qi Feifan tidak bisa mengambil gambar, ia menaruh semua harapannya pada Ye Xiwen. Namun, Ye Xiwen mengatakan bahwa dia tidak memiliki genggaman, lagi pula, ada terlalu banyak tuan di pasukan Yulin. Jika Anda bisa, Ye Xiwen tidak ingin menimbulkan masalah, tetapi jelas bahwa hal semacam ini bukan Ye Xiwen yang bisa menghindarinya jika ia ingin menghindarinya. Ia ingin menghindarinya, orang lain mungkin tidak membiarkannya pergi, dan jika ia membiarkannya pergi, syaratnya adalah membiarkannya pergi. Jika Anda berjongkok di tanah, maka dia lebih baik mati. Tidak peduli siapa, jika Anda ingin menginjak kepalanya, tinggi di atas, itu adalah Tuhan. Ia akan membunuh Tuhan, itu adalah iblis, ia akan membunuh iblis. Sekarang Anda benar, keluarlah. Ye Xiwen, kali ini aku khawatir itu tidak terlalu baik. Ye Mo juga mengerutkan kening. Setelah membaca informasi ini, alisnya tidak pernah lepas, meskipun untuknya, untuk waktu puncak baginya, ini hanya sekelompok semut, tetapi bagi Ye Xiwen, mereka memang musuh, dan mereka masih musuh yang mengerikan. Aku juga berpikir begitu. Sekarang, bahkan jika aku bekerja sama dengan naga racun untuk mengendalikan bendera air, hanya master yang bisa mengalahkan kebenaran 3 arah. Dan jika lain kali pasukan Yulin muncul, aku pikir sangat mungkin salah satu dari 2 wakil pemimpin. Ye Xiwen berpikir sejenak dan berkata bahwa ada 3 tuan yang mengerikan di Yulinjun, yaitu Komandan Yulinjun dan 2 wakil komandan. Bahkan jika Komandan Yulinjun akan duduk di ibu kota, ia tidak akan dengan mudah mengambil gambar, tetapi 2 wakil pemimpin hanya 1. Bagi Ye Xiwen, ini masih merupakan ancaman besar, karena 2 wakil komandan tidak sebagus 5 tuan kebenaran, tetapi mereka juga kengerian dari 4 puncak kebenaran. Bagi Ye Xiwen, itu masih merupakan lawan teroris yang sulit dikalahkan. Tapi apa yang baik adalah bahwa sekarang kita masih punya waktu untuk meningkatkan kekuatan kita. Orang-orang Yulin Jun tidak akan segera datang. Ye Xiwen berkata, dia tahu bahwa rasa malu ini, dia tidak bisa melarikan diri, Yulin para prajurit. Tentara menganggap 8 kaisar sebagai dewa, untuk surga mereka sendiri, demi diri mereka sendiri. Bagaimana mereka dapat dengan mudah melepaskan orang ini yang telah sepenuhnya menghina 8 kaisar di mata mereka, untuk kemuliaan Yulinjun, untuk 8 kaisar ambisi-ambisi tidak akan melepaskan diri mereka sendiri. Jika Anda tidak dapat menemukan diri Anda sendiri, Anda mungkin dapat melakukan keluarga Anda sendiri. Yulinjun tidak melakukan hal semacam ini. Meskipun kekuatan 8 kaisar kuat, karakternya adalah umum. Dia dilahirkan dalam keluarga kerajaan. Dia memahami mentalitas kaisar lebih dari yang lain, dan tidak melibatkan keluarganya. Itu semua omong kosong, dan Yulin Juntian, yang telah dicuci otak oleh iman, tahu apa yang harus dilakukan, dan pencegah Yuanzong belum tentu berguna. Dan yang paling penting adalah Ye Xiwen tidak ingin mundur. Ini adalah tabrakan dari 2 jenis lintasan. Ini adalah konfrontasi antara 2 jenis seni bela diri. Pertempuran kepercayaan seni bela diri, dia tidak bisa mundur. Dia mengolah hegemoni. Prajurit hegemonik menyerang, dan kemudian serang, hancurkan semua musuh, dan ke-8 kaisar juga harus hegemonik, dan begitu juga halnya, sehingga kedua belah pihak harus memiliki pertempuran yang mengerikan, dan ini hanya masalah waktu. Untungnya, dia masih punya waktu untuk meningkatkan diri, karena dia baru saja diberitahu bahwa dia tidak dapat berpartisipasi dalam pertemuan berikutnya.
Alasannya sangat sederhana. Dia sangat diprotes oleh 4 kekuatan utama lainnya. Anda harus tahu bahwa Ye Xiwen bukan proyek murid sejati dari surat kabar, tetapi murid dalam. Sidang murid batin, yang dimasukkan ke dalam seorang murid yang tidak lemah dalam murid sejati, masuk. Apa ini? Dapatkah dikatakan bahwa itu adalah lubang? Meskipun Ye Xiwen bangkit dan waktu untuk bergabung dengan sekte total, tetapi lebih dari 1 tahun, bahkan kualifikasi tidak sebanding dengan banyak murid luar, tetapi kekuatan sejatinya ditempatkan di sana, bahkan 2 tuan kebenaran adalah dia. Dia begitu bersemangat untuk terbang, kekuatannya hanya tak terduga. Jika ada yang sebanding dalam kompetisi untuk para murid dalam, itu adalah otot yang saling menguntungkan dan saling mencegah. Kejutan Ye Xiwen jelas berlebihan. Keempat kekuatan tidak ingin Ye Xiwen muncul. Tidak ada cara untuk Yi Yuan. Ini tidak asing dengan Ye Xiwen. Lagi pula, tidak ada yang berharap bahwa Ye Xiwen bisa memaksa ini ke titik, dan Ye Xiwen belum menjadi murid sejati, jadi tidak ada cara untuk menghapusnya. Ujian sejati dari murid keluarga, jadi Ye Xiwen, yang awalnya datang untuk bergabung dengan militer, menganggur. Jika itu sebelumnya, Ye Xiwen akan sangat senang untuk berkeliling dan melihat pintu bagian dalam, inti dan biografi sejati dari pasukan utama. Sebuah ujian di antara para murid. Orang-orang ini harus mewakili tingkat penguasa terkuat dari semua tingkatan negara Dayue sejauh ini, terutama di generasi yang lebih muda. Mereka tidak boleh menemukan kelompok lain, bisa lebih umum daripada mereka, dan jangan mengatakan apa-apa lagi. Cahaya adalah penguasa kebenaran. Uji perbandingan sangat berharga untuk referensi dan pemahaman. Namun, Ye Xiwen tidak memiliki kekuatan untuk berlatih dalam kultivasi yang lambat dan lambat tersebut. Orang-orang Yulin Jun tidak akan membiarkannya pergi begitu sederhana, yang berarti bahwa ia harus segera melakukannya dengan baik dan Yulin Jun Tuan siap bertarung lagi. Dengan kekuatan Ye Xiwen saat ini, anggota biasa Yulin Jun yang berurusan dengan Su Feng dan 3 orang lainnya, tentu saja, tidak ada masalah, tetapi ada master sejati di Yulin Jun. Semua ini memaksa Ye Xiwen harus menemukan cara lain untuk meningkatkan kekuatannya. Meskipun dia tidak menerobos dan memasuki kebenaran belum lama ini. Tetapi jika dia menerobos sekarang, dia tidak memiliki masalah sama sekali. Akumulasi di alam bawaan terlalu dalam, dan bahkan bisa dikatakan sebagai titik yang mengerikan. Mungkin 10 kali, atau bahkan 100 kali lebih banyak dari akumulasi alam bawaan. Ini membuatnya segera menembus kebenaran dan segera menembus dan mencapai puncak kebenaran. Hanya sedikit yang bisa menembus kebenaran. Berkat akumulasi di alam bawaan. Selama dia memiliki kesempatan, dia dapat sekali lagi menerobos kebenaran pada saat itu, kecuali jika itu adalah komandan-komandan besar. Itu dianggap sebagai salah satu dari 2 wakil komandan, dan Ye Xiwen pasti akan menerima tipuannya. Bagi kebanyakan orang, jika Anda menerobos dengan cepat, Anda akan menghadapi situasi yang tidak stabil, karena bagi penguasa kebenaran, persepsi hukum antara langit dan bumi sangat penting. Tingkat pemahaman aturan penguasa sejati secara langsung menentukan kemampuannya. Kuat dan lemah. Untuk benar-benar memperkuat pemahaman hukum, perlu banyak waktu untuk melakukannya. Oleh karena itu, dalam bidang kebenaran, seringkali hal itu tetap dan dipahami. Namun, Ye Xiwen berbeda. Dia memiliki bantuan ruang misterius. Selama ada cukup Lingxi, ruang misterius dapat membantunya mendekonstruksi rahasia hukum langit dan bumi, sehingga ia dapat dengan cepat memahami dan dengan cepat memahami, yang lain mungkin perlu beberapa tahun untuk memahaminya. Selama dia memiliki batu spiritual, dia akan dapat menggunakan batu roh untuk membuat pemahaman yang sama dalam beberapa hari. Setelah merampok begitu banyak bajak laut, yang paling kurang Ye Xiwen adalah Lingxi. Tanda pisah. Bab 178. Jauh di Laut Cina Timur, di medan perang besar, seorang tokoh di mana dengan cepat menyapu. Ye Xiwen membalik peta. Ini adalah salah satu medan perang kuno di Laut Cina Timur. Menurut peta, peta itu seharusnya ada di sini.
lebih dari 10.000 mil dari garis pantai Laut Cina Timur. Dibandingkan dengan garis pantai Laut Cina Timur, itu sudah dihitung. Itu jauh ke Laut Cina Timur. Pada saat ini, Ye Siwen benar-benar melahirkan sayap dua setan. Ketika mereka melambai, mereka bisa digambarkan oleh angin dan rasa malu. Jarak ribuan mil sebenarnya hanya waktu ketika 3 jam tidak terbang. Itu sudah ada di sini. Ini adalah kekuatan magis dari pembelajaran baru Ye Siwen. Hal ini diajarkan oleh Ye Mo. Ini disebut sayap iblis. Jika Anda mendengarkan namanya, Anda akan tahu bahwa itu adalah kekuatan magis musuh, dan itu masih merupakan jenis kekuatan magis yang paling hebat. Itulah, keterampilan Ye Siwen saat ini tidak cukup. Jika Ye Siwen memiliki kekuatan yang cukup, itu hanya masalah waktu. Karena Ye Siwen memiliki kekuatan bertarung yang sebanding dengan kebenaran, tetapi bagaimanapun, itu bukan kebenaran. Tidak ada cara bagi Yuan nyata dalam tubuh untuk dibandingkan dengan Tuan yang sebenarnya. Tidak ada cara untuk mempertahankan konsumsi mengerikan sayap iblis. Jadi Ye Mo tidak mengajar Ye Siwen sebelumnya. Dengan sayap iblis ini, ada sesuatu di pulau-pulau Qianji, dan Anda dapat bolak-balik kapanpun dan dimanapun Anda inginkan. Lagi pula, orang-orang yang menyembah sihir akan ada di sana. Sayap iblis ini adalah kekuatan supernatural tertinggi dari Mozu, dan konsumsinya juga sangat besar. Bahkan dengan skill Ye Siwen saat ini hanya 1000 mil, tetapi juga mengkonsumsi setidaknya 70% dari skill. Untungnya, Ye Siwen terus-menerus melengkapi dengan Lingxi. Konsumsi, ini bisa di sini. Pada saat ini, Ye Siwen telah menyembunyikan wajah aslinya, muncul dalam gambar seorang putra yang tampan dan tampan, jubah putih, itu sangat ceroboh. Ini adalah medan perang antara manusia dan monster laut. Kurang dari 1000 mil jauhnya dari sini, ada sekolah super besar. Namanya adalah Pulau Wanxian. Di Laut Cina Timur ini, ada pernyataan besar, kekuatan tirani, hampir tidak kurang dari beberapa kekuatan super seperti Yi Yuanzong. Ini adalah medan perang. Ini adalah medan perang besar yang dibentuk oleh pertempuran abadi antara Pulau Wanxian dan negara monster di laut. Saya tidak tahu berapa banyak ahli seni bela diri di sana. Dan monster di laut telah jatuh di sini, dan tidak hanya penguasa Pulau Wanxian, tetapi juga banyak tuan dari sekte lain akan datang ke sini untuk mengalami. Gunakan pertempuran paling sengit, pertarungan paling tragis, untuk mengasah kekuatanmu. Setelah pertempuran Wanxian, Ye Siwen segera menerima sayap iblis. Kekuatan magis Mozu tidak cocok untuk dilihat pada saat ini. Di dunia ini, tidak ada seni bela diri. Tetapi ada banyak orang yang ingin melompat keluar dari seni bela diri Tao magis. Karena seni bela diri dari membudidayakan sekte jahat, itu masih manusia. Hanya saja orang jahat melakukan hal-hal yang relatif panas, tetapi tidak ada apa-apa. Tetapi jalan ajaib itu berbeda, karena seni bela diri dari penanaman jalan ajaib akan mengubah karakteristik fisiologis manusia, dan membuat orang menjadi iblis. Apakah Anda mau atau tidak, selama Anda memulai jalan ini, hampir tidak ada pilihan yang berlebihan. Tetapi bagi Ye Siwen, tidak ada masalah seperti itu, karena Ye Mo mengajarinya latihan Mozu yang paling murni. Ini tidak sama dengan produk setengah jadi. Ketika Mozu datang ke dunia, untuk membedakan manusia, itu juga untuk menemukan banyak makanan ternak meriam. Hal ini melahirkan sebagian dari budidaya Mozu. Namun, hampir semua latihan ini memiliki gejala sisa. Setan-setan ini telah meninggalkan latihan mereka, dan mereka semua menambahkan proses menjadi setan. Namun, Ye Mo mengajarinya latihan Mozu yang paling murni, tetapi tidak ada pintu belakang seperti itu. Selain itu, seni bela diri Ye Mo secara langsung berasal dari Raja Besar Iblis, Raja, menurut pernyataan Ye Mo. Pada tingkat Raja Iblis, sudah mencapai titik di mana hukum diucapkan, dan tekniknya hampir dengan cara yang sama. Setiap set seni bela diri dapat disebut Tao. Tidak lagi terbatas pada ras apapun. Pada tingkat ini adalah awal. Ini telah melampaui tingkat pemahaman ras.
Karena itu, Ye Siwen tidak perlu khawatir, tetapi dia tidak ingin orang lain melihatnya. Jika tidak akan ada masalah kecil. Kecuali kekuatannya sendiri sudah kuat dan dapat mengabaikan poin siapapun, itu tidak masalah. Dalam medan ribuan sen ini, monster yang kuat tidak ada habisnya, tetapi ini adalah pertempuran dengan kerajaan monster. Monster yang kuat secara alami tidak perlu mengatakan bahwa ini belum dikenal selama bertahun-tahun, dan ini cocok untuk Ye Siwen. Digunakan untuk mengasah. Di kejauhan, Anda dapat melihat bahwa banyak monster besar menelan tubuh manusia kuat yang jatuh, atau tubuh monster lain, sangat ganas. Ye Siwen terbang langsung ke laut dan terbang bersama monster-monster ini. Ye Siwen adalah master tingkat super tingkat kebenaran. Tubuhnya penuh dengan ki dan darah. Itu hanya 100 kali lebih banyak dari master bawaan umum. 1000 kali sangat mengerikan. Ye Siwen baru saja muncul, dan tiba-tiba menarik monster yang tak terhitung jumlahnya untuk datang, dan ada juga banyak dewa monster mengerikan, yang telah tersapu berulang-ulang. Hal pertama yang berbau adalah sekelompok hiu yang didukung perak. Masing-masing hiu yang didukung perak ini seperti tulang besi yang diperkuat. Kekuatan mengerikan dan tubuh padat memungkinkan mereka untuk dengan mudah seorang master bawaan hancur. Hiu yang didukung perak ini setidaknya memiliki 7 kali lipat bawaan, yang paling kuat, dan bahkan tingkat kebenaran setengah langkah, dan monster semacam ini, di medan perang ini, dapat dikatakan ada di mana-mana. Meskipun medan perang Wanxian ini cukup terkenal, itu tentu saja bukan yang paling ganas, dan ini bukan yang terbesar. Dapat dilihat bahwa di seluruh dunia nyata, perang antara manusia dan monster berlanjut dari langit ke darat, dari darat ke lautan, dan pertempuran di mana-mana adalah untuk bertahan hidup dan reproduksi ras masing-masing. Hiu yang didukung perak ini adalah masing-masing gigi baja besi. Jika digigit, bahkan penguasa jalan yang sebenarnya akan digigit. Dan alam bawaan hiu yang didukung perak ini menggunakan mantra berbasis air, dan pedang air yang luar biasa ditembakkan ke arah Ye Siwenji. Dibandingkan dengan tanah yang telah didominasi oleh manusia, lautan adalah tempat terlarang yang benar-benar mengerikan, dan Ye Siwen akhirnya memiliki pemahaman. Bulan hilang. Ye Siwen mengeluarkan suara rendah, dan pisau panjang itu melesat dengan cepat. Bayangan langit membentuk pisau dan hujan di langit, dan mereka semua jatuh, dan pisaunya tersapu. Ada puluhan hiu yang didukung perak yang telah dibunuh oleh Ye Siwen. Namun, ada lebih banyak monster di laut yang mencium bau darah dan bergegas ke sini. Jika Ye Siwen baru saja lewat di sini, aku takut bahwa aku akan segera memulai sayap iblis dan melarikan diri secara instan. Ini seperti menonton benjolan angsa. Intensitas monster di dekatnya jauh lebih dari yang dapat dibayangkan kebanyakan orang. Bahkan jika Anda terbang di udara ini, Anda harus waspada dan tidak ditembak langsung oleh pedang air, atau Anda akan dimakan oleh para siswa. Ye Siwen memegang pisau panjang, dan pisau itu terbungkus ringan. Ye Siwen benar-benar terbungkus di dalamnya. Binatang buas yang intim ini, setiap pisau, akan dibunuh oleh kelompok besar. Esensi daging dan darah dari hewan-hewan bawaan ini langsung diserap oleh Tianyuan Mirror, sementara Neidan dicerna oleh Ye Siwen, tetapi ini adalah cangkir dan air untuk Ye Siwen, dan Ye Siwen sekarang adalah level sebenarnya. Master, monster level bawaan ini untuknya, tapi itu hanya setetes, obrolan lebih baik daripada tidak sama sekali. Membunuh monster bawaan ini tidak lebih baik dari membunuh monster tingkat nyata. Kebenaran dan kebodohan bukanlah tingkat kehidupan. Namun, Ye Siwen tidak terburu-buru, dia membunuh monster-monster yang terus-menerus melonjak. Beberapa monster ini mati rasa di kepala, tetapi tidak mungkin untuk menghadapi Ye Siwen. Lawan sebenarnya adalah mereka. Monster level sebenarnya, mereka adalah elit monster lokal ini, sangat mengerikan. Membunuh monster-monster ini, Ye Siwen hampir tidak menggunakan elemen nyata, hampir semuanya dibantai dengan keterampilan murni. Jadi konsumsi yuan nyata sangat kecil, gunakan monster ini untuk berlatih, dan metode pisau lebih banyak dilakukan di lantai atas. Segera,
tes yang sebenarnya akan datang. Serangkaian orang bergegas di atas air, berjalan tegak. Ye Siwen memperbaiki matanya. Itu sebenarnya sekelompok serba biru sepanjang rakasa kalajengking bulu, berang-berang, taring muka biru, lihat kebrutalan yang tidak normal. Berang-berang semacam ini adalah tiran di laut dekat sana. Binatang-binatang suci di laut terkoyak oleh mereka. Hewan ini adalah hewan amfibi yang dapat bertahan hidup di darat dan bertahan di laut dalam. Di antara monster, ada cabang yang sangat istimewa. Namun, mereka tidak baik tinggal di air, sebaliknya, mereka lebih ganas daripada kerabat di pantai. Hal yang paling mengerikan adalah bahwa berang-berang ini, masing-masing, sebenarnya level sebenarnya, dan berang-berang bahkan lebih super master 3 arah. Minamata dapat menjadi tiran di sekitarnya, mengandalkan kekuatan kesatuan yang mengerikan dan pencegah kuat kelompok ini. Baby, membunuh prajurit manusia sialan ini, mengawasinya gila, hampir membalikkan udara, hanyalah tonik yang besar. Setelah membunuhnya, semua orang memiliki andil. Sui Wangwang menatap tatapan Ye Siwen penuh mata ganas. Kalajengking air di belakangnya tiba-tiba meledak menjadi kegembiraan. Bab 179. IQ masing-masing berang-berang ini sangat tinggi, terutama Raja Berang-berang, yang hampir tidak lebih buruk daripada manusia. Berang-berang ini membentuk dinasti Yuan dengan kepalan tangan monyet yang mempesona dan sistem air di air, dan mengepung Ye Siwen menjadi kehidupan. Ye Siwen mendengus dan sama sekali tidak sopan. Berang-berang ini benar-benar ingin memakan darah dan daging mereka sendiri, dan mereka benar-benar mencari kematian. Pisau Ye Siwen menghancurkan tangannya dan dia tidak peduli. Hei, seekor berang-berang terbelah menjadi dua oleh Ye Siwen. Darah itu cepat diserap oleh Tianyuan Mirror. Energi Nedan juga diserap oleh Ye Siwen di bawah transformasi Tianyuan Mirror. Tiba-tiba, Ye Siwen hanya merasakan semburan energi mengalir ke tubuhnya, dan seluruh tubuhnya merasa nyaman. Tentu saja, hanya monster level sebenarnya ini yang bisa menguntungkannya, dan monster bawaan lebih baik daripada tidak sama sekali. Meskipun berang-berang ini memiliki satu kebenaran dan dua kebenaran, mereka sama sekali bukan lawan Ye Siwen. Ye Siwen menyapu masa lalu dengan kekuatan penuh. Ketika Raja Berang-berang melihatnya di bawah pembunuhan Ye Siwen, dia tiba-tiba menjadi marah. Dia segera menjerit dan mencekiknya ke arah Ye Siwen. Metode tinju dari ular sanca raksasa kuno yang diwariskan dalam darah langsung kejam. Sebuah tinju meledak, membawa tsunami tanpa batas, dan menenggelamkan masa lalu ke arah Ye Siwen. Ye Siwen mengambil tembakan dan naganya keluar, dan yuan sungguhan besar dilepaskan secara instan. Tsunami diliputi oleh Ye Siwen, dan tinju berpotongan. Kekuatan mengerikan membuat dasar laut mendidih, dan seluruh permukaan laut tenggelam, membentuk palung besar. Air laut di sekitarnya tidak dapat didekati, dan itu benar-benar diblokir oleh yuan nyata. Di bawah air, banyak makhluk bawah laut dari alam inferior terpana oleh kekuatan mengerikan ini. Ye Siwen telah pensiun beberapa langkah. Raja Kalajengking air ini benar-benar menakutkan. Ye Siwen sekarang mampu melawan yang lemah dari tiga kebenaran, tetapi Raja Kalajengking ini adalah penguasa kebenaran tiga arah, sangat kuat. Ye Siwen langsung membuka sayap iblis di belakangnya, dan aroma iblis mengerikan langsung meledak. Apa, kamu bukan manusia, kamu iblis. Kepala berang-berang itu tiba-tiba terkejut. Teran dan Mozu bukanlah hal yang sama. Mozus lebih kejam dan sengit. Bukan itu yang bisa dilakukan manusia. Ye Siwen mencibir dan membanting kakinya. Dalam sekejap, sosok Ye Siwen mengambil gambar sisa dan menyerang kepala berang-berang. Di mata Raja Berang-berang, ada daya tarik, dan kecepatannya luar biasa. Dalam sekejap mata, Ye Siwen sudah bergegas ke arahnya. Meskipun kecepatan Raja Berang-berang tidak lambat, tetapi dibandingkan dengan Ye Siwen yang telah meluncurkan sayap iblis, itu masih jauh lebih buruk. Meski wilayahnya jauh di atas Ye Siwen, kecepatannya masih lambat. Bukan kecepatan Ye Siwen, cukup rentangkan tangannya dan menari satu set tinju yang sangat esoteris, dan lindungi dirinya. Rangkaian bendera air naga pengontrol racun.
Ye Siwen mengeluarkan suara rendah, dan naga racun berwajah 18 mengendalikan rangkaian bendera air untuk terbang keluar seketika, membentuk deretan bendera besar. Sekumpulan ular misterius air dalam muncul seketika, memuntahkan racun, dengan cepat membiarkan keseluruhan arai bendera penuh dengan racun. Berang-berang itu bertemu ular misterius yang sangat besar di dalam air, hanya saja para ulama tidak masuk akal ketika mereka bertemu tentara. Banyak dari mereka ditarik oleh ekor, dan kulitnya berdaging dan kemudian terkikis oleh racun. Naga beracun berwajah 18 mengendalikan air dan menyebarkannya, kekuatannya begitu mengerikan sehingga air laut di sekitar 100 mil diwarnai oleh racun. Semua monster yang berenang itu diracuni oleh kehidupan. Berang-berang itu bukan lawan dari ular misterius yang hidup di dalam air, mereka diracuni oleh racun, dan tak lama kemudian hanya ada berang-berang tengah. Raja berang-berang tiba-tiba menjadi marah. Dia tidak berpikir bahwa orang ini sama sekali tidak baik. Sebaliknya hanya sebuah lempengan besi super. Alih-alih mengambil keuntungan dari itu, dia ditendang. Tetapi tidak ada cara lain pada saat ini, Ye Siwen tidak ingin membalik maknanya. Naga racun berwajah 18 mengendalikan bendera air dan terperangkap di dalamnya. Ye Siwen sendiri hanya bisa melawan kebenaran. Yang lemah di antara ketiganya, tetapi dengan naga air beracun mengendalikan bendera, tetapi bisa. Oh bunuh tuan di antara tiga kebenaran. Naga racun mengendalikan bendera air semakin erat, dan Raja Kalajengking air kiri dan kanan, dan kemudian tidak dapat membuka susunan bendera kendali naga beracun di bawah Ye Siwen. Rangkaian bendera air naga kontrol beracun ini terdiri dari 18 ular misterius air dalam, di antara mereka, bahkan ada ular misterius air dalam 3 dimensi yang dapat dibandingkan dengan jalan yang benar. Sekarang mereka bekerja bersama, dan Raja Air tidak bisa bersaing. Terlebih lagi, ada juga lapisan Ye Siwen yang dapat melawan kebenaran 3 arah. Segera Raja Air, dia dibunuh oleh Ye Siwen, dan Nei dan juga ditangkap oleh Ye Siwen dan dicerna. Dengan cara ini, Ye Siwen terus bertarung di daerah laut ini sejenak, dan pada kenyataannya, dia tidak berhenti, karena sumber dari binatang buas itu terus-menerus mencium darah, dan binatang buas di dasar laut hampir tak ada habisnya. Pembunuhanmu sudah berakhir. Justru karena arus monster yang hampir tak berujung di laut, di sini akhirnya terbentuk medan perang super manusia dan monster, yang dikenal di seluruh laut Cina Timur. Dalam 3, Su Haige, pembunuhan gila, juga membiarkan seluruh darah laut mengalir ke sungai, mewarnai seluruh laut, menarik perhatian binatang buas yang mencari makan yang tak terhitung jumlahnya, lebih banyak monster, disebabkan pembantaian Ye Siwen yang lebih gila, yang menyebabkan Ye Siwen membunuh monster hampir sepanjang hari dan malam. Kebanyakan dari mereka adalah binatang intim dari dunia bawaan, dan bahkan banyak binatang buas dari tingkat sebenarnya. Secara umum, jika lebih dari beberapa nyawa dibantai, ambulans akan membentuk pembunuhan yang mengerikan. Dikatakan bahwa monster bodoh tahu bahwa mereka tidak bisa dekat. Orang ini sangat berbahaya, tetapi minat Ye Siwen telah mencapai titik supernaturalization. Hampir setiap saat adalah nafas kepercayaan diri, dan nafas ini, tentu saja, termasuk pembunuh, jadi monster-monster bodoh itu terus bergerak ke arah Ye Siwen. Dalam 3 hari ini, pembunuhan gila monster, menyerap dan bagian dalam monster, telah membuat tubuh Ye Siwen semuanya benar, hampir ke titik yang mengerikan. Tinju di antara telapak tangan, udara bisa diledakkan, dan air laut di wilayah laut telah terganggu. Ye Siwen sudah merasa mungkin untuk melangkah ke ranah kebenaran, kapan saja, di mana saja, selama bidang kebenaran digandakan, bahkan debu saya yakin bahwa saya dapat bersaing dengan Tuan Empat Tangan sejati. Bersama dengan bendera air kontrol naga beracun dan cermin Tianyuan yang marah pada kegilaan, Ye Siwen sepenuhnya percaya diri membunuh tuan dari 4 puncak kebenaran. Hari-hari ini, monster tak berujung dibunuh oleh Ye Siwen, daging dan esensi darah mereka tidak diserap oleh bendera air racun naga, dan mereka diserap oleh Tianyuan. Setelah 3 hari kegilaan ini menyerap darah binatang buas,
18 naga beracun mengendalikan bendera air telah berkembang dengan cepat, dan ke-17 wajah itu telah berevolusi ke titik kebenaran, dan di sisi bendera utama naga racun mengendalikan bendera air, dan bahkan telah berevolusi sejauh kebenaran. Dibandingkan dengan masa lalu, telah ada lompatan dan batasan yang sedang berlangsung. Itu bukan hal yang sama. Tianyuan Mirror telah sepenuhnya pulih ke titik di mana kebenarannya 4 kali lipat, dan kekuatannya telah meningkat pesat. Meskipun hanya butuh 3 hari, kekuatan Ye Xiwen memang telah berkembang dengan pesat. Dan sekarang akhirnya giliran Ye Xiwen sendiri. Yuan asli yang telah tumbuh menjadi agung sudah mulai menjadi bodoh di tubuh Ye Xiwen. Bahkan Ye Xiwen memiliki dorongan untuk tidak dapat mengendalikan. Ye Xiwen tahu bahwa ia harus menerobos dan tidak menerobos. Saya hampir dikecewakan oleh Yuan asli. Ye Xiwen menerima pekerjaan, tidak terus membantai monster-monster ini, membuka sayap iblis, terbang ke udara. Kali ini ada banyak monster di laut yang mengirim semburan seni bela diri air ke Ye Xiwen yang bergegas menuju Ye Xiwen, tetapi mereka semua dihentikan oleh Ye Xiwen dengan sayap iblis. Sayap iblis terbuka. Hao-hao dangdang, dan Ye Xiwen terlindungi. Yu Xiwen terbang ke awan di udara, menutupi napas, di atas kepala, cermin Tianyuan melindunginya, melindungi semua nafas. Ye Xiwen mulai membuat terobosan penuh, memobilisasi elemen nyata dari seluruh tubuh untuk memulai terobosan berkelanjutan, menjalankan seluruh tubuh dalam tubuh berulang-ulang, dan momentum mengerikan itu dilepaskan sedikit demi sedikit. Akumulasi Ye Xiwen sudah cukup dalam untuk menakut-nakuti orang mati. Bahkan Master Kebenaran tidak mungkin dibandingkan dengan Ye Xiwen. Ada beberapa akumulasi mengerikan di Ye Xiwen di antara 3 tuan. Dengan kata lain, Ye Xiwen mengolah fisik mengerikan dari hegemoni untuk mengakomodasi akumulasi mengerikan semacam ini. Tetapi Ye Xiwen juga mencapai batasnya. Jika dia tidak menerobos, dia hanya bisa meledak dan mati. Satu lingkaran lain, dan 1 hari besar. Saya tidak tahu berapa lama, momentum Ye Xiwen tumbuh hingga batasnya dan kemudian menembus belenggu, tiba-tiba meledak. Hao-hao dangdang, hampir bahkan seluruh cermin Tianyuan tidak memiliki cara untuk melindungi atmosfer Ye Xiwen. Ye Xiwen membuka matanya dan akhirnya menerobos ke titik kebenaran. Dalam hal ini, bahkan jika 2 wakil komandan Yulin Jun datang, Ye Xiwen bertengkar, dan itu bukan tanpa usaha. Namun, Ye Xiwen tahu bahwa ini tidak cukup. Itu tidak cukup. Jika Anda tidak mengatakan apa-apa, cahaya adalah bahwa komandan harus jauh lebih kuat dari 2 wakil komandan, apalagi 8 kaisar. Meskipun 8 kaisar selalu menjadi legenda, mereka sudah benar. 4 puncak, tetapi kemampuan untuk menyerahkan Master 5 arah, kekuatannya bisa dibayangkan. Tanda pisah. Bab 180. Meskipun Ye Xiwen tampaknya meremehkan 8 kaisar, tetapi tekanan yang diberikan kepadanya oleh 8 kaisar, yang lain tidak mengatakan, tetapi ia masih dihitung secara psikologis. Pada tahun-tahun awal, 8 kaisar akan dapat menyerahkan Supermaster yang sangat kuat. Sekarang perbaikan tidak ada yang tahu di mana itu telah tiba. Selain itu, dikatakan bahwa ia sekarang memiliki warisan sekolah kuno yang besar di reruntuhan. Tidak ada yang tahu seberapa jauh ia telah melonjak. Terhadap permusuhan seperti itu, Ye Xiwen berada di bawah tekanan besar, tetapi tekanan ini telah diubah menjadi kekuasaan oleh Ye Xiwen, menjadi lebih kuat, dan kemudian melampaui 8 kaisar, dan kemudian melampaui Qi Fei Fan dan yang lainnya. Memiliki hati yang kuat adalah alasan mendasar mengapa Ye Xiwen bisa pergi ke masa sekarang. Musuh yang kuat tidak bisa membiarkannya menyerah. Dia hanya bisa membuat Ye Xiwen lebih kuat dan lebih sulit untuk menjadi lebih kuat. Ye Xiwen menerima pekerjaan itu, tetapi dia masih tidak memiliki cara untuk kembali. Dia akan terus kembali dan membunuh. Dia menemukan bahwa ada lebih banyak prajurit di perairan sekitarnya, dan ini adalah prajurit yang sangat kuat. Hampir setiap orang benar. Lebih dari 3 Master Super. Ye Xiwen agak aneh. Apa yang terjadi di sini?
bagaimana bisa ada begitu banyak prajurit yang kuat terkonsentrasi di sini? Anda tahu, meskipun itu adalah salah satu medan perang kuno di sini, tidak akan ada begitu banyak prajurit yang datang pada hari kerja, karena tahun-tahun yang tak terhitung ini telah berlalu, dan tidak banyak orang masih ingin datang ke sini setiap hari. Umumnya hanya beberapa orang yang bisa dilihat dalam sehari. Tapi sekarang Ye Xiwen hanya menarik perhatian, dia telah melihat lusinan master muncul, dan hampir semuanya adalah master yang mengerikan dengan lebih dari 3 kebenaran. Umumnya, mereka tidak dapat melihat master dalam damai. Sekarang ada begitu banyak. Apa yang terjadi pada akhirnya? Sama seperti Ye Xiwen akan menyelidiki dengan jelas, tiba-tiba ada seruan di kejauhan, tetapi saya melihat bahwa seorang wanita berbaju ungu bertarung dengan hiu raksasa di dalam air, tetapi dia melihat bahwa wanita ungu itu berusia sekitar 20 tahun. Alisnya kecil, kristal es bersalju, dan mereka terlihat sangat indah. Pedang itu seperti galaksi yang jatuh selama 9 hari, ilmu pedang seperti bintang, dan keterampilannya sangat dalam. Ia juga ahli kebenaran, tetapi hiu raksasa di depannya. Namun, binatang buas dari puncak 3 arah dari jalan sejati, kekuatannya lebih kuat dari wanita dalam gaun ungu ini. Meskipun wanita ungu sangat ahli dalam ilmu pedang, itu jelas lebih buruk daripada monster ini. Untuk waktu yang lama, itu benar-benar jatuh ke angin, dan bahayanya seperti sebuah cincin. Pada saat ini, banyak prajurit di sekitarnya tidak melihat bantuan orang-orang. Hati yang jahat itu jahat. Dapat dibayangkan bahwa ada banyak hak di Zhongmen. Belum lagi dari luar, banyak orang mungkin bukan orang jahat, tetapi mereka pasti menderita kerugian dan tidak berani bergerak. Namun, Ye Xiwen tidak banyak berpikir. Dia bergegas turun cahaya pelangi secara langsung, dan dia menghancurkan pisau indah. Hiu raksasa yang merupakan puncak ketiga kebenaran itu langsung dihancurkan menjadi 2 bagian oleh Ye Xiwen. Kakak lelaki ini, gadis kecil, terima kasih atas bantuan saudara-saudari, tidak tahu nama saudara-saudari. Wanita berpakaian ungu itu berkata, "Kamu Xiwen." Ye Xiwen berkata, "Ini hanya masalah mengangkat tanganmu, gadis itu tidak perlu khawatir tentang itu." Ye Xiwen tidak peduli untuk menyelamatkannya, tapi itu hanya masalah mengangkat tangannya, memandangnya, tapi itu seharusnya bukan orang jahat, maka dia tidak akan peduli. Memandang saudara laki-laki Ye saja, dia berani datang ke kuburan iblis, dan itu pasti berani oleh seni tinggi. Dia sedikit mengemasi beberapa gambar yang memalukan, dan tiba-tiba itu berseri-seri. Apa kuburan iblis? Ye Xiwen curiga pada Huo, sepertinya dia tidak tahu apa-apa. Ye Si saudara tidak tahu. Hei, beberapa keraguan tentang pandangan Huo pada Ye Xiwen, apa yang sedang dilakukan Ye Xiwen. Juga minta gadis itu untuk mencerahkanku. Kata Ye Xiwen, jika Ye Xiong tidak keberatan, tolong panggil aku tamparan. Qian berkata, meskipun orang-orang seni bela diri, penampilannya sulit untuk dihubungkan dengan usia, tetapi di jalan seni bela diri yang panjang, apa yang berusia belasan atau 20 tahun sama sekali bukan apa-apa, hanya kekuatannya yang terbagi, hiu raksasa yang hanya memaksakan diri untuk menjadi berbahaya, tetapi dalam menghadapi Ye Xiwen, bahkan pisau tidak dapat pergi. Jelas bahwa kekuatan Ye Xiwen harusnya jauh di atas, jadi saya membuka pintu untuk saudara Ye Xiwen Ye. Saudara lelaki yang asli tidak tahu, maka biarkan aku membicarakannya. Bagaimanapun, ini bukan rahasia. Orang-orang ini harus mengetahuinya. Dia berkata, ini adalah medan perang Wanxian, dan Ye Xiong seharusnya tahu. Ya, Ye Xiwen mengangguk, dia masih tahu ini, dan dia menjalankan ini. Hal ini dimulai dari medan perang Wanxian. Alasan mengapa medan perang ini akan dibuka sudah lama sekali. Para prajurit Pulau Wanxian dan negara monster berlomba-lomba untuk menguasai daerah ini, dan pecahnya perang, tetapi juga menyebabkan pertempuran yang berlangsung lama selama bertahun-tahun, dan akhirnya membentuk medan perang kuno ini. Qian menjelaskan, dan ada perasaan tersembunyi, tetapi tidak ada yang tahu,
ternyata tempat ini sebenarnya adalah tanah iblis dari dunia iblis, dan negara Pulau Wanxian dan seekor monster mendapat berita untuk bersaing dalam penguasaan kuburan ini, maka ia membuat pertarungan besar dan akhirnya membentuk medan perang kuno ini. Namun, kedua belah pihak mengirim sejumlah besar master pada awalnya, dan mereka ingin mengetahuinya, tetapi tidak ada cara untuk masuk. Perlahan-lahan ini melepaskan eksplorasi kuburan ini, tetapi tidak ada yang memikirkannya, menyukainya baru-baru ini, dan tidak ada hal seperti itu. Kuburan iblis yang sunyi dan mempesona akan segera terbuka, dan segera menyiagakan puncak dua faksi, tetapi berita itu, tetapi tidak tahu bagaimana bocor, yang menyebabkan sejumlah besar guru. Petik 2. Pada saat itu, pasukan iblis datang ke dunia seni bela diri yang nyata, dan para master seni bela diri yang sebenarnya pecah dalam perang yang mengerikan. Ada banyak tuan di dunia iblis, dan mereka telah membentuk berbagai kuburan di dunia nyata. Dan masing-masing kuburan ini akan menyebabkan orang yang tak terhitung jumlahnya menjelajah dengan gila-gilaan, karena tuan-tuan Mozu ini semua adalah penguasa kengerian, terutama yang ganteng, yaitu tuan yang mengerikan di atas alam legendaris. Tuan ini menghancurkan kuburan di antara mereka, sering ada banyak harta surga dan bumi, dan tidak ada dalam seni bela diri, atau apa jenis senjata sihir. Bagi banyak pejuang, ada daya tarik yang fatal. Jika Anda dapat mengambil sesuatu, Anda bisa menjadi kaya dalam semalam. Ye Siwen tidak menyangka ini akan terjadi. Medan perang kuno ini akan terbentuk seperti ini, dan itu masih merupakan kuburan iblis. Ye Siwen, ini adalah kesempatan yang bagus. Aku tidak menyangka itu akan menjadi kuburan setan yang tampan. Ye Mo tiba-tiba berkata, bahkan di dunia iblis, iblis adalah tuan, pangeran, dan seharusnya ada banyak hal baik di kuburan untuk manusia lain. Mereka tidak dapat sepenuhnya menggunakan hal-hal yang ditinggalkan oleh penyihir, tetapi Anda berbeda. Anda dapat mengembangkan keterampilan magis ortodoks dan Anda dapat mengendalikan mereka sepenuhnya. Petik 2. Ye Siwen berpikir sejenak, mungkin ini adalah kesempatan. Jika Anda bisa mendapatkan petualangan di kuburan martir, mungkin perbaikannya masih bisa lebih jauh. Dalam hal ini, lebih pasti untuk bertarung melawan 8 kaisar. Lagi pula, kali ini, tapi kuburan iblis bisa menjadi penguasa iblis di dunia iblis. Hampir setiap patung adalah alam legendaris, bahkan tingkat kekuatan yang lebih tinggi bisa mendapatkan apa yang mereka tinggalkan, bahkan jika hanya sedikit mereka semua baik untuk penanaman di masa depan. Tapi karena Ye Yexiong tidak datang ke kuburan iblis, aku tidak tahu apakah aku tertarik. Yah, aku akan pergi melihatnya juga. Ye Siwen tidak menyembunyikan apapun, dan tidak perlu menutupi apapun. Dalam hal ini, Ye Sixiong seharusnya belum memiliki tim, akan lebih baik untuk bergabung dengan kami. Katanya, kamu masih bekerja sama dengan yang lain? Tanya Ye Siwen. Aku mengangguk. Aku tidak sekuat Ye Sixiong. Bahkan medan perang kuno hanya bisa berubah. Aku datang ke sini untuk mengundang 3 atau 5 teman bersama. Aku berani menjelajahi kuburan iblis. Petik 2. Ye Siwen mengangguk, ternyata menjadi seperti ini, tetapi tidak mengherankan bahwa tidak semua orang bisa sekuat Ye Siwen, dan dia tidak punya teman untuk datang ke medan perang kuno. Lagi pula, seseorang kadang-kadang memiliki waktu yang kuat. Sangat normal bagi pihak lain untuk mengundang 3 atau 5 teman, dan iblis adalah tuan tertinggi. Bahkan di dunia iblis, ada tuan. Bahkan jika jatuh, tidak ada yang akan melihat ke bawah di kuburan yang ditinggalkannya. Apa yang akan ada di kuburan? Tidak ada yang tahu apa-apa. Tidak ada makan siang gratis di bawah matahari. Apa yang harus Anda bayar untuk apa yang Anda inginkan? Namun, Ye Siwen tidak peduli. Dikatakan bahwa ia tidak memasuki harimau Sue, dan bahayanya adalah pergi.